warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati dusun Siwaru, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus akhinal kiram, sahibul qaryah, bapak kepala desa beserta staf-stafnya, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir di majelis ta'lim ini, tokoh pemuda, pemudi, Karang Taruna, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami masuk di dalam materi, izinkanlah monggo kita sama-sama muji syukur alhamdulillah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana pada malam hari ini Allah memberikan satu inayah hidayahnya, dan khususnya seluruh yang terlibat di dalam mensukseskan acara memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa jerih payah yang muncul di dalam diri panjenengan sedoyo dalam rangka mensukseskan acara ini estu betul-betul dicatat Allah sebagai amalan makbulan, amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu senantiasa kunjuk datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar, meninggalkan alam-alam kegelapan, menuju alam yang terang benderang lewat dinul iman, dinul Islam, dinul haq. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini betul-betul diberikan Allah petunjuk untuk kita semakin ke depan. Amaliyah apa yang terjadi pada diri kita, Allah membimbing kita menjadi amaliyah yang soleh, amin ya robbal alamin. Judule malam hari ini adalah
sempurnakanlah keislamamu sesuai surat Al-Baqarah ayat 208. Itu sudah tercatat di banner ya. Surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Nyun sewu saderengipun kula tangklep. Biasanya di sini kalau tausiah niku pinten jam Pak Bu? 3 jam. Estuta loh nggih ta? Awas ya. Nek pancen keturutan hati-hati. Kalau saya mengupas habis ayat ini tadi ya yang terbender, umpama saya kupas mulai kulite sampai isine mungkin tutup subuh ya nopo. Umpama dikupas secara detail ya ta, mungkin tutup subuh yo gak mari. Menurut saya hemat waktu Pak, mana yang terpenting gitu aja menurut saya itu jenengan. Sebab ngeten nanti saya kasih 2 momen ya, 2 momen. Momen pertama kujabarkan ayat ini, momen kedua sesi kedua tanya jawab berkenaan dengan apa keterangan nanti yang kusampaikan. Bila mana ada ketidakfahaman bisa langsung tanya. Ini kita langsung live Pak, kita menyewa TV nasional ya. Iso live tangga ini? Oh gak iso live. Oh berarti rekod ya, direkod. Oke nggak apa-apa. Ngeten iki ngesaki sing nyoba-nyoba wis rapopo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami masuk dalam materi ada kata kunci Pak. Ada passwordnya Bapak Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge, barang siapa di dalam hatinya sudah ada kata kunci, aku yakin apa yang nanti ku sampaikan mesti paham dan bisa menerima. Matur suwun. Ngunjuki kok kuwadah banget ya. Nah, niki kula kelingan ning Lumajang Jawa Timur. Kuwadah tak telaske pulang iku anyang-anyangan kula. Tahu anyang-anyangan nggih? Apa di sini anyang-anyangan iku? Napa? Uyu-uyun ngoten. Santai-santai. Kiai ini si nom, si umur 45 diwalik ngoten. Pun tepang kula Bu, dereng bener nek jawab dereng umpama pun kapan kenali ngoten nggih. Kula nami asli kula itu Mukhlason Rosyid ya. Cuman waktu kecil saya, nama saya bukan Mukhlason. Nami kula saking abah iku kasih nama Nasihin. Nasihin, wonten nami Nasihin. Nggih. Tetapi ketika saat saya belum 7 hari setelah dilahirkan, ada 3 kiai yang ketika saat menjadi mukholitabah niku marah-marah.
marah-marah terhadap abah. Karena apa? Karena nama itu tadi saya nggak tahu, itu saya waktu diceritakan oleh abah saya itu seperti itu. Siapa 3 orang itu? Mungkin jenengan kenal Pak. Kalau di Mojokerto itu satu Mbah Ilyas. Mbah Ilyas iku abai Mbah Husen. Mbah Husen sesepuh, paling sepuh di Mojokerto. Umurnya insya Allah sudah 90 tahun. Pernah di Banjarnegara, beliaunya dereng ya. Abah beliaunya itu namanya Mbah Ilyas. Yang kedua Mbah Mas'ud, panggilannya Mbah Ud Pagerwojo Sudarjo. Yang ketiga Mbah Hamid Pasuruan. Orang 3 ini Pak Bu yang marah-marah pada saat itu, marah. Akhirnya orang 3 sepakat memberikan nama saya, namanya Mukhlason. Rosyid niku abah kula, ngeten ceritane. Jadi nama saya aslinya itu Nasihin, diganti tiang 3 iku namine Mukhlason. Wis paham nggih? Garwa kula alhamdulillah kula nggih sampun duwe garwa ya ta. Yuga kula jumlahe 7. Loh, inggih yuga kula arek kula mriki arek namine. Lare kula anak saya jumlahnya masih 7 Pak. Masih 7. Ini yang terkecil umur 2 tahun 5 bulan insya Allah. Nggih. Nah, nyonya saya alhamdulillah sampai sekarang siap umpama nambah yuga sedasa kas. Siap estu, iki estu niki. Kula paling saweneng nek ndelok wong wedok niku manaan. Loh, Kanjeng Nabi Rasulullah mawon sampun kasih isyarah, hei pemuda, nek kuwi kalau kamu sudah mampu untuk nikah, nikahlah. Juga begitu, kalau bisa carilah calon atau istri itu yang mana. Nek bahasaku lho Pak Bu ya, masih gede lemu ireng sing pendek sing penting mana saweneng kula nggih. Wonten mriki sing gak pedhe ireng endek manaan. Daftar gak apa-apa. Guyon sik. Tapi nek gak ngantuk sik ngoten lho nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu masalah pendidikan saya SD gak lulus Pak Bu. SD tidak lulus. Berarti kalau niki namung hanya ditaruh Allah di ponpes, dari ponpes ini ke ponpes lain. Sampai pernah dulu di Watu Congol Magelang ya. Ikut terakhir saya di pondok Mbah Dalhar Watu Congol dulu itu. Cuman 3 tahun teng mriku. Ada tugas dari Mbah Hayi Malang terhadap beliaunya, akhirnya saya berangkat. Bon, surat Al-Baqarah apa password lali. Apa kata kunci itu? Pertama, apakah sudah ada iman atau nur iman dalam hati jenengan bahwasanya
kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, jasmani juga roh. Percaya ndak? Menungso kita semuanya ini bisa hadir di sini secara pandang sudut satu sisi, jenengan saged kesini ini secara syariat karena jenengan jasmani ini juga ada rohani. Andai kata ada jasmani tidak ada rohaninya, itu disebut orang nopo, Bu? Orang mati. Orang mati saged obah? Mboten saged nggih? Berangkat ke kuburan bisa berangkat sendiri? Mboten saged. Udah. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Sekarang rohani kita diciptakan Allah dari Nur Muhammad, nanti kita akan kembali wa inna ilaihi. Pertanyaannya terhadap dulur kula saudara saya yang ada di Siwaru dusunnya, pertanyaan saya, sudahkah jenengan tahu jalan menuju dan bertemu Allah? Halo Ibu, sampun semerap dereng? Ayo dereng. Sing paling tuwa umur 70 wonten sing hadir ngacung sampean maca Pancasila sila pertama sampai sila kelima bisa tak wenehi 1.000. tahun sila pertama ada ngacung iku umur 70 tahun ke atas. Mboten enten wis. SD niku umur pinten, Pak? SD umur pinten? 7 tahun. Udah. Yang 7 tahun ke bawah yang bisa hafal Pancasila saya kasih 50.000. Ngacung. Masih aku gak nggo duit, wani aku ngomong. Ada, ngacung langsung maju sini. Ayo. Pempati diajarke enggak? Enggak ada. Oke. SMP umur berapa, Pak? 13. Umur 13 ke bawah sampai 7. Angkat tangan 50.000. Nek kula mboten ngengke. Monggo, ayo. Pan siapno duit 50 pan, aku gak nggo pan. Ini li, alhamdulillah. Namanya siapa? Siki. Diki bin siapa? Ayah? Nama ayah sampean siapa? Romi. Amin. Nama ibu? Sirlistiani. Jenengan sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Alhamdulillah. Nggih. Wis muga-muga dadi calon nggih. Nggih, mugi dadi calon. Masalah munggah niku nek gak didukung dengan hati yang kuat gak gelem. Nggih, muga-muga ya.
jadi anak yang soleh. Allahumma amin. Ya. Napa wau? Maca napa? Pancasila 1 sampai 5 nggih. Jurine bapak-bapak kali ibu. Oke? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin loh, siapa tahu besok Allah mentakdirkan jadi pemimpin. Kita nggak tahu semuanya itu. Ini sebuah isyarah sebetulnya itu. Udah, rakyat Indonesia itu sadar atau enggak ya? Mengapa sila pertama itu diletakkan ketuhanan yang Maha Esa? Wis sing ngerti hikmah ayat 1 sampai 5 500.000. Apa maksud yang sesungguhnya? Saya tidak ada kaitannya dengan politik loh Pak. Enggak Pak. Dikira wong saya enggak ada di situ. Lodong 500.000. Jari sing nggo duwe ono takak. Pun kata kunci pertama adalah kita itu diciptakan Allah jasmani dari tanah, saripati tanah kembali ke tanah. Roh diciptakan Allah dari Nur Muhammad kembali kepada Allah. Cuman pertanyaannya, ruh ini nanti ketika kembali idza jaa ajaluhum, sudahkah tahu jalan menuju Allah? Katanya jawabannya belum tahu. Oke. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, sudahkah Anda iman atau di dalam hati Anda itu ada satu keimanan bahwasanya Anda bisanya berkumpul di sini, berkumpul dari rumah, berjalan kaki atau pakai sepeda motor, semata-mata itu diperjalankan oleh Allah? Gak usah dijawab. Adakah di dalam sampean hati itu keimanan, mengimani, meyakini bahwasanya Anda bisa datang hadir di majelis yang mubarakah ini karena diperjalankan oleh Allah? Sama halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak yang memimpin doa tadi. Sudahkah ada iman ketika Anda takbiratul ihram bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk? Di situ ada sesuatu yang paling lembut, paling rahasia, yaitu Allah. Innahu bikulli syai'im muhit, yang menggerakkan jenengan akhirnya bisa sholat. Pertanyaan tadi, sudahkah ada iman yang seperti itu? Kalau sudah ada iman seperti itu, maka nanti apa yang ku sampaikan tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 208, yakin jenengan langsung saged nrimo. Nek enggak, kalau tidak, nah entar dulu, bingung sampai nantinya. Lah, oleh sebab itu mengapa saya kasih sesi tanya jawab?
tanya atas kebingungan itu apabila tidak paham. Setuju? Oke, masalah waktu terserah Allah. Ngoten nggih? Bah rong jam, bah sak jam, bah setengah jam, terserah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang dihai itu adalah orang yang beriman. Tahapannya kan ngeten, Pak. Islam, iman, ihsan. Saya ulangi, tahapan untuk menyempurnakan keislaman kita pada Allah, Islam, iman, dan ihsan. Oke. Yang dihai, yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Karena iman sudah mesti Islam. Kalau Islam belum tentu iman. Apa tarkibnya definisi iman? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu iman. Nah, Islam kita bersyahadah, kemudian bukti daripada iman kita menjalankan perintah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu pembuktian Islam sampean disebut iman. Yang menarik di sini adalah kalimat berikutnya, udkhulu fisilmi, mlebu sira kabeh, masuklah kau di dalam agama Islam kafah khalih sampurno. Loh, iki lho wis iman kok dikongkon mlebu Islam maneh, iku piye? Lah mudhun sih bulian. Lah ngoten nggih. Pun kula buka rahasiane ayat ini. Mengapa kita disuruh untuk menyempurnakan keislaman kita? Karena nyuwun sewu, iman kita itu belum ihsan. Iman kita kepada Allah belum benar. Letaknya di mana? Kok belum betul? Tiap saat, tiap waktu kami ini menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mana letaknya ketidakbenaran? Bukan ketidakbenaran, kurang sempurna. Ngoten lho nggih. Mohon maaf, kurang sempurna. Kembali kepada password pertama kita. Kita manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31, berkenaan dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bukalah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Google Pak, dibuka arek nom-nom saged. Tapi sinyale gak pate ono. Kalau nggih medet golek sinyal mboten saged. Apa di situ dikatakan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada umatmu, jikalau Islammu kepingin sempurna, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku. Nek kata Rasul, elok aku. Pertanyaannya, ya Rasul, saya mengikuti panjenengan ini yang bagaimana? Saya sejak kecil sampai besar
saya mengikuti hukum di dalam syariah, ya. Mana perintahku jalankan, mana laranganku tinggalkan. Jabe Rasulullah umpami angsal kula jawab ya Pak. Di dalam Quran, Al-Quranul Karim itu mboten enten jawaban pertanyaan, syarat dan jawab seperti ini, enggak ada. Mungkin sampean bisa melihat di kitab teles atau di Al-Quranul Qadim baru ketemu. Kita harus mengikuti Kanjeng Rasul yang bagaimana Bapak Ibu, biar keislaman kita sempurna, biar cinta kita betul-betul, iman kita betul-betul terhadap Allah yang disebut iman yang sudah ihsan. Tolong, madhab 4 Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat di dalam Islam itu tahapannya ada 4: syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Iki syariat dan thariqah, mohon maaf Pak, mengajarkan terhadap kita khususnya di dalam hukum fuqaha, hukum syariah, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, lahiriah jasmani kita, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sudah ditata di dalam hukum syariah. Tapi ini belum menyentuh terhadap rohaniah Bapak Ibu, belum menyentuh. Kita masih dikenalkan tauhid la ilaha illallah, belum dikenalkan tauhid la ilaha illahuwa yang memunculkan dzikir khafi atau sirri. Belum lagi kita nanti akan dikenalkan tauhid la ilaha illa anta yang memunculkan dzikir sirul asror, yang menggerakkan ruhaniyah sampean kali kulo, sehingga bisa iman dengan benar-benar hanya pada Allah. Nanti ditutup wahyu yang terakhir, la ilaha illa ana. Semuanya di dalam Al-Quran, tahapan-tahapan ini. Kita syariat sejak kecil sudah dididik, terutama tentang masalah rukun Islam. Sholat kita jalankan, zakat, puasa, haji bagi yang mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang hadir, walaupun haji iki ditunda-tunda, mudah-mudahan kita menangi. Allahumma amin. Ya, sempurna cara syariati rukun Islam sampean. Syariat mendidik kita sudah. Sekarang kulo tanya terhadap yang hadir, laksana sekolah TK, mau nggak jenengan naik SD? Maukah jenengan masuk ibtidak? Nek mau, unggah no syariat sampean ning thariqah, unggah no tauhid sampean itu dari la ilaha illallah menuju la ilaha illahuwa, huwa dia, unggah no. Terus bagaimana cara mengunggahkan, menaikkan? Lewat acara malam hari ini saya suguhkan cara untuk menaikkan level tahapan keislaman kita pada Allah. Urusan jenengan purun rimo atau tidak bukan urusan saya, sebab saya balagu minkum, saya hanya sekedar menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan
untuk mau ngunggahno menaikkan mutu kadar keislaman kita. Setuju? Jadi ojo disalahke wong sing nolak, ojo, jangan. Nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada waktunya sendiri. Walaupun malam hari ini belum, aku berdoa pada Allah mudah-mudahan hati sampean kapan dino nanti dibuka Allah dan bisa menerima dan mengikuti dengan sempurna terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih thariqah iku? Jalan. Syariat adalah kendaraan, thariqah adalah jalan. Syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan, Pak. Nggak bisa. Kendaraan dan jalan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada jalan pasti dibutuhkan kendaraan. Di mana ada kendaraan pasti membutuhkan jalan. Terserah jalan sampai lewat mana, terserah. Untuk sampai ke sini, mohon maaf, di dusun Siwaru, desa Tanjung Tirta, terserah. Lewat utara silahkan, lewat selatan silahkan, lewat timur silahkan, lewat barat silahkan. Saya ini bingung mboten. Ini kok timur ya? Barat nih, kewalik tambahannya. Nggih, pun terserah. Siapa yang datang lewat jalan yang tidak sama, ya ojo tukaran. Ya, ojo tukaran. Silakan yang lewat barat, silakan yang lewat timur. Sing penting tujuannya sama. Apa? Ngaji. Terus thariqah jalan kita di tengah-tengah syariat itu yang bagaimana? Nah, kalau saya bicara tentang thariqah secara umum, mulai A sampai Z, pilih yang mana terserah, yang jelas harus muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanatnya itu sampai terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesanatannya sambung. Saya tidak menyuruh nang thariqah iki ndak, terserah Anda ikut jalan secara umum. Tapi ada jalan yang khusus. Lah ini khusus jalan ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada saat kenabian baginda Rasul, thariqah jalan yang sekarang kita anggap thariqah mulai A sampai Z muktabaroh itu pada saat beliau itu belum ada. Lah terus thariqahnya Kanjeng Nabi bagaimana? Jalannya bagaimana? Nyun sewu Pak ya, mbok menawi lagi niki sampean krungu keterangan ini, jangan di backlist dulu, jangan dikatakan salah dulu, ayo diresapi. Apa thariqahnya Kanjeng Rasul? Ini yang kusebut secara khusus. Sholat ikut thariqah, nama sholat ikut thariqah. Nama aktivitas apapun, maca Quran, ngaji, apapun itu thariqah, itu jalan. Lah hakikatnya apa? Tujuan, hakikat itu tujuan Pak. Tujuanmu sholat kemana? Ayo. Tujuan jenengan kerja, cari uang atau gimana?
Allah sampun katakan dalam salah satu surat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia termasuk kita ini kecuali hanya diperintahkan menyembah. Bahasa menyembah dikatakan benar manakala sing nyembah harus ketemu weruh sapa sing disembah. Iki syarat. Dikatakan sembah sing bener adalah syarat yang menyembah harus tahu dan ketemu siapa yang disembah. Sama dengan saya diundang jenengan. Saya diundang panjenengan di sini dikatakan sah manakala saya bertemu sing ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, undangan. Nggih, Pak? Undangan. Sing ngundang Gusti Allah. Yang kutanyakan, ada hakikatnya enggak hati sampean wau? Tujuannya sudah benar betul sampai nekani undangan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuannya kita? Mendatangi undangan, menyembah terhadap Allah. Pertanyaannya ketika Allahu Akbar, hatimu iku eling Allah apa eling saliyane Allah? Wis gak wani jawab. Mengapa kita setiap saat dan waktu ketika sholat Allahu Akbar di dalam hati kelingan kilpat sikil papat apa? Wedhus. Karena saya sebagai belantik wedhus kambing tadi pagi saya jual, saya kasih harga 3 juta, tidak ditawar, langsung dibayar. Allah Akbar. Tadi kasihkan 4 juta rek, tak kasihkan 3 juta kok ya gak usah ditawar, berarti kemurahan lah gitu nggih. Heta apa kok ngono? Kadang-kadang kita teringat istri habis dibikinkan kopi, berhubung listriknya mati, ibu iku mang keliru garam. Lah garam sama apa namanya gula itu jejer Pak, tempatnya jejer. Listrik mati, Pak yang bikinkan kopi yang teng mriki nek nyeluk yang ngoten nggih. Nggih, sami nek ngoten. Iku nek pas gendaan, pas anyar-anyaran. Nanti kalau sudah punya anak 2 beda panggilannya. Ibu arek-arek kok iso ngono ya? Nah, tadi wah yang nyonya kau wecokane melaku rawapet. Nyonyanya mau jatuh, adik hati-hati dek. Ya, ketika sudah punya anak 3-4 kati tipe deladap ae. Tahun deladap. Bahasa niki napa? Sembrono itu loh. Mengapa sayang kita hilang? Karena jatuh pada anak. Sayang kita jatuh pada anak. Dulu Kang Masnya itu belum dibikin kopi, kula damelaken Mas. Makan disiapkan, waktu kemanten baru. Sudah punya anak 3-5. Gak ngai dhewe ya gak patheken. Kok ngalih ngono ya. Ning kene nggih ngoten nah. Nek Mojokerto ngono Pak, nek kene mboten. Maksude mboten beda.
Bon, kembali kepada ayat. Mengapa kita ketika sholat hati teringat pada selain Allah? Mengapa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar mestinya terhadap kita sebagai umat Islam khususnya. Evaluasi. Makanya Pak Panitia tadi bilang, muga-muga iso ada di sholat yang khusyuk lah. Di situ. Mengapa? Ini Pak yang harus kita bedah. Sebab barang siapa saat nilai sholatnya di mata Allah bagus, pasti lainnya akan jadi sebaliknya. Bila mana nilai sholat kita di mata Allah jelek, maka jeleklah lainnya. Wes rumus iku. Sekarang aku tanya, kita semuanya yang hadir di sini tahu umur kita. Ada yang sudah 40, 30, ada 50, bahkan 60. Cuman kalau ditanya, sisa umur kita tinggal berapa? Diem semuanya. Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa. Kalau kita tidak lekas, Bapak Ibu, mohon maaf, mengevaluasi sholat kita, mengevaluasi hati kita kepada Allah, terus bagaimana nasib kita saat kita kembali kepada Allah? Allah sudah berkata di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita meninggal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah apabila waktu kita di dunia ini kita sibukkan hati ini untuk berbicara, untuk beribadah, untuk beriman terhadap selain Allah. Alias bila mana di dunia ini ruhaniah kita belum bertemu Allah, jangan harap sholat akan bisa khusyuk. Jangan harap. Masyoto, oh masyoto, bahasa Indonesia apa? Walaupun status kita sebagai apapun, nggak akan pernah bisa. Alimo koyo apa kita sondol langit pitu, ilmu kita manakala belum musyahadah terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, jangan harap sholat kita di mata Allah bernilai baik. Jangan harap kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk, nggak bisa. Apa itu sebab pun tak jawab. Satu, karena kita ketika sholat ruhaniyah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Kita cuman mendompleng, ngikuti syariatnya saja. Hakikatnya belum. Padahal hakikatnya Rasulullah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah itu syariah, Pak. Kalau ruhaniyah kita adalah hakikat dinut tauhid, mengesahkan pada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ajarkan terhadap umatmu. Ini berarti ilmu ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah, ilmu hakikat kita untuk nyatakan tujuan kita sholat bertemu Allah yaitu makrifat, itu belum kita dapatkan. Kita belum belajar tentang pengajaran
apa yang dibutuhkan ruhaniyah kita. Makanya mengapa di situ yang dipanggil amanu padahal sudah Islam, berarti iman kita masih bermasalah. Contoh umpama jenengan sholat Allahu Akbar, dalam hatiku punya iman, aku bisanya berdiri karena kekuatanku, karena aku kuat, karena aku punya karep sholat. Intine aku iman bisanya sholat karena diriku sendiri, gak melibatkan Allahnya, gak melibatkan sama sekali. Ada lagi contoh, tetangga kita kasih kita uang sebab kita punya masalah, ditolong, diutangi. Manakala tidak saya bayar, maka saya akan masuk di dalam penjara karena kena pasal. Ditolonglah keluar tetangga kita, diampili, dipinjami uang 10 juta, kayak nutup masalah, blek, gak ada masalah. Apabila hatiku meyakini beriman sing nulung iku tonggo, maka iman saya masih bermasalah. Kok iso? Pun sampai mlebu nang ayat la haula wala quwata illa bil. Manusia kita Pak Bu, sifat kita aslinya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun, tidak bisa menolong atau ditolong, tidak bisa berupaya apapun dalam hal melihat, mendengar, berucap, bertindak, wala quwata, dan juga kita tidak punya kekuatan. Manakala itu terjadi, kita bisa melihat, mendengar, kondisi apapun kuat, semata-mata iku sebetulnya illa bil, artinya iku we'e Gusti. Paham nggih? Berarti tonggo kuku makhluk sejatine dheweke gak iso, dia tidak bisa untuk menolong saya. Ning seperti bisanya dia itu menolong semata-mata karena Allah di situ. Terus Allah itu di mana, Pak? Al-Hadid ayat 3 sampean buka, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah itu di awal ya di akhir semua masalah. Artinya apapun masalah sing sampeyan kali kula tompo, apapun masalah yang kita hadapi, di situ Allah yang mohon maaf yang menggerakkan, yang mengawali dan mengakhiri, yang menyudahi semuanya itu adalah Allah. Sebab nyun sewu jenengin napas Pak Bu, wadzahiru wal batin, Allah iku ning jero ya ning jaba sampean. Manakala tidak ada Allah di situ, aku tanya, napas bisa keluar sendiri? Jikalau tidak dikeluarkan Allah, halo Ibu, kinten-kinten napas jenengan kali kula saged keluar masuk sendiri? Mboten saged. Loh, inilah Pak, termasuk babakan ngelmu dinu tauhid sing kula gelar niki sampean resapi. Sampean resapi. Yang intinya kita makhluk, sifatnya la haula wala quwata. Apabila terjadi pergerakan di situ karena illa billah. Ini yang kita umat Islam gak sadar.
Karena ngilmune tauhide setelah zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu terkesan disembunyikan. Jangankan disampaikan di tengah umum seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah majelis khusus itu terbatas, masih pakai isyarah. Tanya terhadap saudara-saudara saya yang sudah masuk di dalam dunia thariqah, sungguh Pak, apa mursyid-mursyid kita ketika berkalam, mohon maaf, terkesan ditutup-tutupi yang alasannya itu karena rahasia Allah. Manakala aku sampaikan akan takut adanya fitnah. Itu zaman dulu, sekarang enggak. Apa dasarnya sekarang kok boleh walaupun secara umum? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq, agama yang bertauhid, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan keislaman panjenengan kali kula, supaya tidak hanya jasmani tok Islam, rohnya ya ikut Islam. Ngoten lho Pak maksudnya. Lah roh itu akan Islam di mata Allah manakala roh itu sudah masuk di dalam dunia hakikat untuk menuju makrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walau karihal musyrikun, Muhammad sampaikanlah walaupun kau dicaci maki oleh umatmu yang gak suka padamu. Terjadi toh Pak? Surat Al-Hijr ayat 94-99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum, dicaci maki beliau, menyampaikan dinul haq, dicaci maki. Ya Allah, itu zaman Kanjeng nopo maneh sak mangke. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan. Cuman sejarah mencatat ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, pertama sembunyi-sembunyi, selanjutnya terang-terangan. Sejak Sayyidina Umar itu mengikrarkan diri dia menjadi beragama Islam ini Pak. Udkhulu he wong mukmin, mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya jenengan iki sing diceluk Pak, iman sampan kali kula tasik ana masih ada iman selain Allah, berarti belum murni ketauhidan kita, dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan Islami. Artine roh sampeyan iki kudu bibinau taklim muta'alim, kudu belajar ilmu tauhid. Di manakah adanya ilmu tauhid itu? Gun sewu, sampeyan harus cari guru akhirat. Sampeyan harus cari guru yang bimbing khusus tentang ketauhidan hati jenengan pada Allah. Siapa beliau? Tabi'ina solihin, penerus Kanjeng Rasul. Meneruskan tidak hanya syariatnya saja, tetapi juga sekalian hakikat. Nyun sewu, disitulah nanti jenengan akan diwejang, dididik tentang sifat Allah yang sebetulnya Allah itu yang bagaimana. Allah yang kita sembah-sembah setiap waktu itu yang bagaimana.
nanti jenengan akan dibukakan ilmunya. Setelah itu beramal alias jenengan kholwat. Disitulah sesuai dengan perjalanan waktu jenengan kholwat zikir tersebut, lama kelamaan jenengan akan pasti dipetukno, ditemukan terhadap Allah Subhanahu. Iki janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji nanti jenengan akan ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan. Lah yang menentukan waktunya itu Allah Subhanahu. Mbuh ketemune waktu sholat, mbuh ketemune waktu jenengan khususia berzikir, mbuh waktunya apapun, mbuh waktunya jenengan ikmang waktu kerja, bisa. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah katakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun kondisi sikon yang kau hadapi, kemanapun kau mengarah, menghadap, di depanmu ada wajah Gusti. Sebab Allah iku yo ning jaba yo ning jero, di dalam dan di luar. Allah ya karim, sallu ala Nabi Muhammad. Bon. Nek jenengan sampun mlebet datang keislaman sing sempurna, roe ya muslim, jasad ya muslim, maka ayatnya seterusnya, innahu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu dalam dirimu. Anda akan bisa tidak mengikuti kalau ruhaniyah sampean sudah muslim, kalau ruhaniyah sampean ini sudah mendapatkan pengajaran dinut tauhid, terus mengamalkan dengan istiqomah, baru jenengan tidak akan pernah mau untuk mengikuti bisikan hawa. Apa sih bisikan hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu iku ngejak atimu lali nang Gusti. Makanya jangan heran waktu sholat Allahu Akbar, tadi Pak golek kunci gak ketemu. Waktu sholat, lo iya ono loster ya, ada di dompet. Loh, nafsu selalu mengajak jenengan kali kulo ketika sholat ruhaniyah sampai kali kulo lalai terhadap Allah. Artinya lalai, nggak sadar jenengan oleh ngadeg sopo sing ngedegno, sing ono jero lan jaba jenengan, gak ono maneh kejaba Gusti. Tidak ada lagi kecuali Allah. Jenengan bisa ruku, sing ngerukuk nih ya Gusti. Jenengan bisa maca Fatihah, ya sing macakno Gusti. Jenengan krungu swara, sing ngrungokno ya Gusti. Semuanya Allah selalu melayani kita. Perkara mata berkedip, nyun sewu, nek gak dikedipke Allah ning kene, saged ta bisa mata kita berkedip sendiri. Saya coba jenengan sedina ojo kedip, piye rasane? Satu hari jangan berkedip, mencicil terus gini, piye rasane? Subhanallah, namanya makan Pak, tangan kalau gak digerak ke Allah yo gak bisa tangan kita bergerak sendiri. Kan sudah jelas tangan ini sifatnya la haula walaku, bisanya bergerak karena illa billah, karena Allah di situ. Hati kita gak sadar Pak atas kehadiran Allah di dalam atau di luar diri kita. Itulah yang menjadikan mengapa kita sholat selalu lalai, tidak khusyuk. Padahal mohon maaf,
buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang masalah sholat wajib opo sunnah khusyuk itu. Ayo dilok. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qonitin ay khosyiin. Bahasa khusyuk itu wajib. Wajib jenengan sholat iku ketemu Gusti Allah. Sampai Allah berkata, wa nahnu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu. Antara ruh dengan urat nadi dengan Allah lebih dekat Allah. Tapi mengapa kita tidak tahu? Lah itulah persoalannya, Pak. Jawabannya karena kita belum masuk di ranah hakikat menuju makrifat. Karena kita belum mendapatkan pembimbing, sang pembimbing guru akhirat. Ini persoalannya. Sehingga selama ini guru-guru akhirat kita, mohon maaf, disembunyikan oleh Allah. Kadang menjadi pedagang beliau. Gak harus pakai serban, enggak. Gak harus pakai kopiah, enggak. Apa ini? Casing, Pak, ini, Pak. Serban yo casing. Tahu casing? Pandangan dohir makhluk. Sampai kepingin tahu guru akhirat, jangan melihat casingnya, Pak. Cirinya, ya siapapun beliau, bisa jadi beliau jadi kepala desa, jadi perangkat, bisa jadi pedagang, bahkan pemulung, bisa jadi. Cirine mek ngeten tok. Setiap kalam yang keluar untuk jenengan itu menyejukkan hati, mendidik hatimu untuk menuju dan bertemu Allah. Itu beliau. Sampan pun delok kesinge, Pak, jenggote tutuk udel, serbanan putih ini iki, ngalor ngidul nyantlot serban, kopi ae, wah menggiurkan. Ada kalanya anggapan wong miring, lu ngoten lho ya. Gak seperti itu, selamanya seperti itu. Beliau bisa jadi orang yang orang lain menganggap dia itu edan. Mohon maaf loh, nggih. Ciri ini mek situ. Ketika semenjak ngomong, ketika dia itu sampai mintain nasihat, mesti ngarahno ati sampean untuk mengenal Allah Subhanahu. Ada di situ. Itu guru akhirat. Siapapun dia, Allah menyembunyikan ini. Nah, nek tengerane casing ngeten iki, Pak, ketipu jenengan. Casing boleh api, silakan. Tapi yang terpenting isi. Nyuwun sewu, casinge iku ndugi Samsung. Mohon maaf ya. Ternyata isinya HP iku iPhone lah, jelas jos iku. Wong akeh ketipu. Samsung kok rasa iPhone. Nah, delok isini, Pak, isini tadi menyejukkan hati. Yang nomor 2, dia tidak suka untuk menghasut, nggak suka. Ngedu, nggak suka. Justru dia itu mempersatukan. Makanya mengapa dasar negara kita Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun bendera Anda, harus satu keahad. Jenengan kali kula apapun torikoh jenengan,
silakan. Yang penting tujuannya satu, ahad Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak yang mengupas tentang bahasa pangeran itu Rabbi, Rabbukum, innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Itu untuk umum. Rabb itu untuk umum, artinya Tuhan. Boleh umat Islam, boleh selain umat Islam. Yang penting itu substansi dan tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu terhadap Tuhan tersebut. Subhanallah. Tolong jenengan nek kepingin belajar sholat, pingin ketemu Allah akhirnya khusyuk, coba sampean praktekno mangke dalu. Ngene carane. Sampai nek kersa lho ya. Ini saya langsung mboten detail, langsung saya ambil yang terpenting. Di dalam hati sampean kalau sudah ada iman bahwasanya Allah di dalam dan di luar Anda sebagai motor dan penggerak Anda, maka ketika jenengan sholat takbiratul ihram sampai salam, sibukno ati sampean iku merasakan, mengimani bahwasanya apa yang timbul di diri jenengan, baik membaca atau melihat, mendengar atau bergerak, semata-mata itu yang menggerakkan Allah subhanahu. Jikalau hati sampai sadar di dalam waktu sholat seperti ini Bapak Ibu, itu loh caranya jenengan iku bisa sholat dengan khusyuk. Simpel toh? Simpel sekali. Kalau tidak terasa di dalam hati sampai gak nyaman atau gak damai, gak tentrem, ke Mojokerto bawa sandal, tapuk nonang raiku. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak damai hatimu, tapuk no raiku. Tinggal pertanyaannya, jenengan mau mempraktekkan apa ndak? Lebih-lebih ketika jenengan sholat 5 waktu, tak jamin sampai nek wis kadung gendeng ambek Gusti Allah ning kuno, mohon maaf, ati sampean kali kula kadung mahabbah muraqabah terhadap Allah, tak jamin sholat sampean ku gelek lali rokaat. Aku oleh piro mang? Salat zuhur kan 4 Pak ya. Sampai ini lali, dilalekno Allah dengan hitungan rokaat. Iku proses Pak, proses. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya nanti ketika mau salam sampai tebus ambek sujud sahwi. Ngoten mawon. Tapi mesti nyaman hati sampean. Hati sampean akan damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir inilah, zikir yang kumaksud sadar diri hati sampean bahwasanya apa yang muncul dalam diri Anda semata-mata itu karena Allah, itu namanya zikir, maka hatimu akan damai. Ketika jenengan sakit umpama gak waras-waras ya, tombone durung teko sampai nek gelem zikir iki, tak jamin ndang teko. Wis tak penak toh. Tadi disebut jenengan kali kula niki banyak masalah di dalam rumah tangga. Sampean pingin keluar masalah. Lah ngoten nggih. Sing sering zikir sing kula sebut tadi wau. Sapa sing gawe lara iku? Sapa sing nguasai lara? Sapa sing gawe masalah? Siapa yang menyelesaikan masalah? Tidak ada kecuali Allah. Allah ini ati sampean duduk nang gunung, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Selesai masalah. Alhamdulillah, iki janji Allah.
tinggal jenengan sabar apa ora, tinggal jenengan ikhlas apa ora, dikasih Allah sakit ikhlas apa ora, ketika Allah kei masalah yang rapena. Kalau jenengan dasari ikhlas, aku yakin tidak ada bagi Allah masalah itu tidak selesai. Masalahnya yang menyelesaikan itu Allah. Makanya kita harus pasrah. Pasrah itu akan benar manakala kita bertemu terlebih dahulu terhadap yang kita pasrahi. Wa anibu, dan kembali dan bertemulah kau terhadap Tuhanmu, wa aslimu lahu, kemudian pasrahlah. Lo pasrah nomor loro, berarti pasrah Anda akan benar manakala Anda itu sudah ketemu yang pasrahi. Dengan di jalan, Pak, saya itu sepeda nggih, sama nggak kenal siapa dia, saya tak ke sungai dulu, nggak kenal siapa-siapa. Pasrah yang seperti ini kurang benar, karena belum kenal siapa yang sampean pasrai. Ternyata yang dipasrai curanmor. Bagaimana maling itu? Langsung dibawa lari langan nggih. Lah, nek pasrah iku sing bener, dikatakan pasrah sing bener, jenengan sebelum pasrah itu sudah kenal, sudah tahu siapa yang dipasrai. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholat. Ya jenengan wis ketata sholat kaya ngene, nek gak cocok ambek Qur'ani nang Mojokerto, tapuk ono cangkemku ambek sandal, kurang lega hati sampean ambek parut. Tahu parut apa di sini? Parut, Pak, yang buat marut kelapa itu. Kriatik raiku, iya, estu. Jikalau kau jenengan hati sampean nggak sesuai dengan apa yang kukatakan tadi, taruhannya ada di situ, Pak. Jikalau Anda sudah di situ, maka iki hukum dari Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Anda akan bisa meninggalkan ajak-ajak nafsu. Nafsu ngajak selalu lali nang Gusti. Berhubung jenengan setiap saat dan waktu berzikir terus, maka nggak ada kesempatan nafsu mencari celah. Surat Al-Insan ayat 25-26, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore berzikirlah kau, malam pun juga begitu. Jadi Rasulullah itu 24 jam itu dzikir terus, Pak. Iya, dzikir terus. Pun kalau sudah begitu, sebagai penutup ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo, kang nyata. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Dikatakan nyata, Anda akan tahu nafsumu. Selama ini kan nggak tahu, Pak. Nafsu gue sih apa ya? Kata Rasulullah itu mungsuh. Kata Quran mungsuh, harus diperangi. Kita perang wajib tahu siapa musuh kita. Kalau kita tidak tahu musuh kita perang, kalah, Pak. Kalah. Sampean sholat yo kalah, sembarang kalah. Itu iso menang, sampean harus mengenal nafsu di dalam dirimu. Mana itu? Nafsu sifat basariyah, di dalamnya ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Tiap saat ngaku-ngaku aku. Kok gak aku ngono? Kok gak iso? Gak bisa. Kok gak aku nih Pak teko terus. Inilah nafsu yang kumaksud. Itulah yang dimaksud innahu lakum aduwwum mubin. Itulah musuhmu yang nyata. Makanya kitab hikam dalam pasal berapa itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepaskanlah sifat basariah di dalam dirimu jikalau kau ingin lekas bertemu Gusti
Allah. Artine aku mule sing nyapo-nyapo lepasen. Contoh, aku sholat merasa aku sing sholat lepasen. Carane ngelepas dzikira. Dzikir yang bagaimana yang ku maksud? Sadaro yen kabeh, rasakanlah yen semua apa yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu illa billah wa Gusti Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat etan sampai jagat kulon semua milik Allah, dan yang menggerakkan milik Allah, yang bergerak iku milik. Lah kok kita ngaku-ngaku? Itulah memang nafsu, proses kita. Lah sekarang sudah saya kasih tahu caranya mengenal nafsu untuk sampai perangi. Terapkanlah di dalam sholat, terapkanlah di luar sholat, setiap saat dan waktu. Ibu-ibu kalau pagi jelas masak ulek-ulek bu nggih, kau saat ini gereneng pelonjo sak bulan 3 imek 50.000 lombok ini tak teplok no raimu. Lah apa gitu? Ilingo kuwi iso ngulek karena Gusti dalam dirimu. Itu loh maksud saya. Kadang-kadang ibu-ibu nak mangkele Pak, nek sampean oleh kei blonjo terlambat, nggih napa mboten Bu? Apalagi biasa 1 bulan 2 juta, 1 bulan dikasih 20.000. Piye jawab ibu? Ya sama-sama makan uyah gitu. Allah ya karim. Itulah kita Pak Bu, setiap saat dan waktu tidak selamanya mesti cukup dan lebih-lebih ya. Suatu saat Allah menghadapkan kita dalam kekurangan. Contoh air tadi ya. Kita waktu peceklek ini kemarau panjang, Pak Kades tadi sampun nyampaikan atau wakil Pak Kades. Yes, kita harus sabar. Sebab semuanya yo karena Allah. Aku yakin nek jenengan melihat, mengimani hanya Allah yang berkehendak. Aku yakin doa panjenengan jaluk udan mesti dikei udan. Kalau hati sampean iku ngakokno yen semua itu karena Allah. Kesimpulan, pun masuk kesimpulan. Kita hidup di dunia ini tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu. Allah sudah ngancam kita dalam surat Az-Zumar ayat 54. Sing sapa wonge urip ning dunya, barang siapa yang hidup di dunia tidak lekas kembali ruhaniyahnya untuk bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan mati, sumalatun sorun. Ruhaniyah kita akan kembali kepada Allah nantinya itu di dalam zona alam sing gelap, alias tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Naudzubillahi min. Di balik ayat itu, barang siapa saat di dunia sebelum meninggal dia sudah ruhaniyahnya kembali kepada Allah, meniru Nabi Muhammad, syariat dan sampak makrifate, maka dia akan meninggalnya itu dapat pertolongan Allah. Yang tadinya ayat summalatun sorun lanafi tidak ada, dihapus oleh Allah, akhirnya summatun sorun, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu dengan cara jalure alam sing sampeyan leboni roh iki alami alam pepadang. Sebab apa? Inilah jawaban di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Wis, iki kunci nih.
sing sapa wonge ning donya atine iku wis ndadekno iman mung hanya pada Allah, berarti makrifat bertemu Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mati jenengan mengke mlebet ning alam pepadang. Alhamdulillah. Walladina kafaru auliya'uhumut taghut. Mereka yang kedua, manakala di dunia tidak mau kembali dan bertemu Allah dan menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, yaitu nafsu, maka ketika meninggal ruh ini kembali pada Allah, masuk dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya di dalam syariat disebut itulah alam barzakh. Ini sebuah dinding yang mengurung terhadap arwah-arwah kita yang pada waktu di dunia itu belum bertemu terhadap Gusti Allah. Wis terakhir aku pesen Pak Bu, estu pesen kula niki penting. Tolong jenengan jangan mati dulu ya. Ibu, bapak, estu berumur berapa jenengan tolong ojo mati dhisik. Jangan mati dulu apabila ruhaniyahmu itu belum makrifat dateng Gusti. Iso makrifat ikutono Rasulullah, tidak hanya di jalur syariatnya tetapi juga di jalur hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, sebab gak mungkin semuanya paham, jenengan gak usah sungkan malu-malu, tanya mumpung saya masih ada di sini. Sampai tanya, kami persilakan. Cek. Monggo sing sami bedhetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kali Bapak Gus Muhlason Said, Nggih, Jawa Timur. nggih. Wau kula mirang wonten kalimah la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Defisi la ilaha illa anna niku kados pundi kula kepengin mangertos. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wahyu Allah yang paling inti, yang paling terakhir diberikan kepada Rasulullah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, Muhammad, aku kata Allah, saya tidak mengutus utusan sebelum kamu, berarti Rasul sebelum Kanjeng Nabi, dan juga dirimu, kecuali harus membawa, mengajarkan terhadap umatnya tentang wahyu yang inti. Mana wahyu inti itu? Rupane la ilaha illa ana, artinya tidak ada Tuhan kecuali aku. Yang berkata aku itu adalah Allah. Ajarkan Muhammad tauhid yang paling tinggi, paling puncak ini tentang aku. Mengapa saya katakan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan? Inilah Pak sebagai dasar bahwasanya Rasulullah saat dulu juga menyampaikan apa yang menjadi pada malam hari ini kusampaikan. Itulah dinut tauhid,
Itulah inti daripada wahyu, harus sampai ke ana. Ini makrifat ini. Mana dasarnya kalau Rasulullah menyampaikan kalimat berikutnya, fa'budun, itu kata perintah. Sembahlah ana tadi. Yang dimaksud ana artinya apa, Pak? Ana kan artinya aku. Nyong. Mereka nyong ya? Nyong, oke, nyong. Mojokerto nggak tahu nyong, Pak. Nyong itu apa? Nggak tahu. Oke, saya, aku, nyong. Nyong itu ada dua, Pak, di dalam hati manusia. Ada nyong makhluk, sebab duduknya di taholi, sebab dikuasai nafsu, akhirnya kita ngaku. Contoh, nyong, aku ngaji. Saya duduk di takholi. Apa takholi itu? Zona yang terkuasai ruhaniyah itu oleh belenggunya nafsu. Muncul hatiku, keakuanku, kenyongaku makhluk yang ngaji. Kenyongaku, keakuanku yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang macem-macem. Iku ana, ingsun, nyong, yang kembali kepada makhluk. Padahal sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Iya. Yes. Ini kudu disisihno, Pak. Ini kudu dinafikan, harus dibersihkan, dikeluarkan dari iman ruhaniyah jenengan. Ini namanya nafi. Kalau ini sudah kita laksanakan untuk menjinakkan nyong hamba, dijinakkan atau dinafikan, maka isbatkanlah ilallah. Artinya nyong yang muncul dalam hati jenengan iku nyongnya Allah, itu akunya Allah. Ya ini maksudnya. Ini paling dogur loh, Pak ya. Jadi coro pertanyaan ngono, maksud anak iki yang paling dukur ini tadi. Harus terlebih dulu ada proses tahalli untuk menuju tajalli. Pembersihan keakuan diri makhluk yang nyapo-nyapo, yang bisa apa-apa. Setelah itu kita tiadakan, barulah tajalli menetapkan akunya Allah. Inilah yang disebut fa'budun. Diikrarkan di dalam surat Toha juga ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya iku Allahu Allah. Saya ini adalah Allah. Innani ana yo saya yo Allah. Ini kalau sudah masuk di ranah makrifat loh, Pak ya. Makrifat. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, nyong, yang berkata ini adalah Allah di dalam diri jenengan. Tapi sebelumnya sudah kefanaan atas diri panjenengan, baru akan muncul niku dengan sendirinya di dalam diri panjenengan. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Berarti jenengan sholat maksud dan tujuannya untuk mengingat aku. Artinya sampai harus sadar segala apapun yang terjadi di dalam aktivitas sholat semata-mata karena akunya Allah. Ini ditutup-tutupi, Pak, dulu, Pak, sehingga kita sebagai murid radong-dong, rasambung-sambung, bingung, nyun sewu, Pak.
saya dengan abah saya, mursyid saya sendiri, abah itu waktu di Thariqah itu nggak pernah dituduhke secara jelas, ini malah saya dikasih PR. Mukhlason, dikatakan bertemu pada Allah kalau kau sudah berjumpa dengan gali kangkung, kalau kau sudah ketemu susuannya angin, kalau kau sudah ketemu jejaknya burung terbang. Bingung Pak, itu bingung, mana jejaknya burung terbang? Iya, kalau jejaknya apa namanya, burung yang ada di bumi ada jejaknya, kalau terbang. Insya Allah Pak, orang dulu Pak, ini hubungan yang paling dekat antara orang tua dengan anak itu pun tidak dikasih tahu, disuruh untuk cari sendiri. Ternyata jawabannya ketika sudah ketemu saya taskhihkan, jawabannya sederhana, birriyadhati wal adhkar. Mukhlason, kau biar tahu bagaimana susahnya riyadhah, susahnya berzikir terus menerus. Ternyata begitu Pak jawabannya. Aku nggak punya hak untuk membuka karena ini rahasia Allah. Sebab ini kalau kubuka pasti nanti akan yang menghukumi saya jadi fitnah. Oh begitu dulu Pak, kalau sekarang tidak. Sudah 2014 datangnya tahun itu mulai digelarlah tauhid dengan terang-terangan. Mengapa 2014? Karena 2000 itu 20 surat Toha, 14 ikut surat yang ke-14, bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Itu sejarah ceritanya Nabi Musa diperintah Allah ke Gunung Turisina untuk khalwat uzlah dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat, bertemu Allah subhanahu la sampai sak mangke sampai tinggali dengan YouTube. Banyak ulama-ulama akhirat itu dengan beraninya menyatakan, menjabarkan tentang dinut tauhid. Niku mbah nggih, tetes ana iku sing dimaksud hakikatnya adalah ananya Gusti Allah. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Gus Mukhlason Masjid. Yang pertama ingkang kula badhe tangletaken sepindah masalah untuk mendekatkan diri niku wonten jenjang umur mboten. Kadang teng warga khususipun Tanjung Tirta lah. Niku kadang-kadang ketika tiang mempelajari syariat, thariqat, hakikat makrifat niku agunom kadang-kadang dereng umuripun. Dan niku mohon penjelasan. Intinya wonten batas umur untuk mempelajari ilmu niku napa mboten? Mboten nggih. Sepindah pingkalipun. Nggih. Kadang-kadang kula belajar mengenai thariqah, intine napa nggih? Zikir jahar, khofi dan segala macam. Tapi seringkali ketika mun zikir kados ngaten niku dong kepanggih, dong mboten. Niku tepundi kekiranganipun Gus? Mboten nggih. Nggih, makaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah umur itu tidak ditentukan miturut pandang kacamata hakikat. Siapa yang hatinya sudah bisa menerima dengan dinut tauhid, umur berapapun silakan. Jadi tidak ada ukuran tentang masalah umur. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia umur 50-60 pun belum bisa menerima. Yahjubuhum bi'ilmihim au ibadatihim au bi'a'malihim. Menolaknya itu bisa jadi karena keilmuan kita,
Akhirnya dengan ilmu itu akan menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya ilmu itu nggak bisa tembus terhadap hati. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu tentang selain Allah. Itu kadung saya ngalim. Laksana gelas Pak. Selama isi ono tutupi tak iseni tuyo yo gak iso melebu, gak bisa masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Mengapa tertutup di situ? Mengapa dia tidak mau menerima? Karena jawabannya tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mengapa dia tidak percaya? Dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang dinu tauhid, dia tidak mau terima karena khatamallahu ala qulubihim, ketutup. Bagaimana Allah menutup? Dengan ilmunya. Contoh saya, dengan kealiman saya terhadap ilmu selain Allah, itu akan menghijabi hati saya pada Allah. Bisa jadi Allah menghijabi dengan wa'amalihim, kemewahan duniawiyah. Aku sugih sak Banjarnegara, sugih orang paling kaya. Baik. Bisa jadi kekayaan itu akan menjadikan hijab di dalam hatiku pada Allah. Manakala kita itu tidak mau hati ini sadar diri tentang dinut tauhid. Tapi bukan selamanya ilmu atau duniawiyah itu selamanya menjadi tutupnya hati, enggak. Justru itu ada seseorang yang menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Sedekah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa, dijadikan jalan untuk bertemu Allah di situ. Ilmu, mulang, taklim, gitu, dijadikan sebagai alat untuk bertemu Allah di situ. Jadi secara fisik dia campur berinteraksi dengan urusan selain Allah, secara ruhaniah dia hanya campur dengan Allah. Laksana seperti ikan yang hidup di lautan, airnya asin tapi ikannya tidak ikut asin. Beda dengan ikan tahu tempe Pak Bu. Mau goreng kita uyai sedilut ngoten jadinya ayo kok bisa. Padahal ikan yang hidup di lautan itu tidak hanya satu hari, bahkan bertahun. Ketika kita ambil kita goreng kok gak asin. Sama dengan kekasih Allah, calon-calon kekasih Allah jenengan iki ngikuti, teladani, meneladani Rasulullah. Dia campur jasmania dengan urusan dunia, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tapi hatinya tidak terpengaruh dengan kemolekan dunia. Tetap hatinya bertemu Allah. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi ya, tentang pertanyaan pertama tadi. Apa Mang? Pertanyaan pertama tadi Mang apa Pak? Kenapa? Umur ya. Jadi umur itu tidak menjadikan ukuran Pak. Tidak menjadikan ukuran. Bila mana siapapun di antara kita ketika disampaikan dinu tauhid kok artinya buka, nerima, udah waktunya itu. Udah waktunya. Kita tauhid kan diproses mulai la ilaha illallah di syariat, la ilaha illa huwa di thariqah, la ilaha illa anta di hakikat, la ilaha illa ana itu di ma'rifat. Ya udah, artinya bagaimana? Kalau oke, silakan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua,
mengapa ketika saat itu berzikir terus kadang klik kadang boten, nah ngeten nggih, gampangane kadang sambung kadang